على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات وانصرنا عليكم الدين رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kullama hal hilalun wa abdar. Allahu Akbar. Kullama sama sa'imun wa aftar. Allahu Akbar. Kullama tarakama sahabu wa amtar. Wa kullama nabata nabatu wa azhar. Wa kullama ad'ama tani'ul mu'tar. Alhamdulillahilladzi faddala asra dhil hijjati bitad'ifi ujuril ibadah. Faman kana kharaja min baitihi ila sira'il udhiyati kana lahu bikulli khatwatin asru hasanat wa muhayya anhu asru sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu al-mawjul mu'adzimul mahluqat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu raghaba ummatahu fil udhiyati wa a'malis salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mahtalafatil ayyam was sa'ah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha dengan rasa bahagia sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban. Maka pada 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai Hari Tasyrik, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menyembelih ataupun memotong hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk amal sosial kepada yang membutuhkannya. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termuat di dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka
wal abad. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa yang mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari nahar atau kurban manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Dia akan datang pada hari kiamat itu dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah. Sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya, putra kesayangannya, sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah ini juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan kurban sekaligus mendistribusikannya. Selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya yaitu menjalani perilaku sabar atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah, namun belum dikaruniai seorang putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah atas apa yang menimpahnya, padahal kita belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya, ana inda abdi dzanni bi. Sebagai ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah juga akan menerima taubat jika hambanya bertaubat, dan Allah akan mengabulkan jika hambanya meminta dan memohon. Allah akan memberi kecukupan jika hambanya meminta kecukupan
dan begitu seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak. Tuturan seorang ayah yang kepada anaknya, ya bunayya, ini arafil manami anni adzabuha. Artinya, wahai, duhai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi alaihissalam Ibrahim juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail, dengan menanyakan pendapatnya. Fangdur madata, maka pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Ayat ini mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Apa katanya? Qala ya abatif al matu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Drama simbolis berupa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya mengajarkan kita bahwa kesenangan materi berupa kecintaan kepada anak secara berlebihan, memupuk kekayaan, melenggangkan kekuasaan, dan segala yang bersumber dari hawa nafsu, diiringi dengan penafian dan ketidakpekaan terhadap nasib orang lain, akan menjerumuskan kita pada kesengsaraan. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut metode hiwari alias dialog. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail alaihissalam menuruti keinginannya agar mau disembelih, agar mau dipotong, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah secara psikologis bahwa remaja bisa diminta pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi bagian orang-orang yang bersabar atau minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Adha ini juga kita selaku umat Islam diperintahkan untuk beribadah kurban sebagai implementasi rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, tidaklah sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Kurban secara harfiah berarti mendekatkan. Dimaksud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kita kepada sama manusia, khususnya mereka yang berkekurangan. Ketika Nabi Muhammad SAW berkurban mengatasnamakan dirinya, keluarganya, dan semua umatnya yang tidak mampu, beliau
menegaskan bahwa ibadah kurban adalah ibadah sosial. Ibadah kurban bukan sekedar ritus persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual atau ketakwaan seseorang. Bukan juga hanya untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Kurban juga bukan pula kesempatan buat orang yang mampu dan berada untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimilikinya. Melainkan dengan ibadah kurban, seseorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya yang dibangun dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah kurban merupakan pengewajantahan individu sebagai insan yang bertakwa dan beribadah secara sosial atau nilai-nilai kesalehan sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban mencerminkan pesan Islam. Kita hanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bila kita mendekatkan diri kita dengan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk membawa atau membunuh hewan kurban di latar pemujaan atau di hutan atau di lautan, apapun itu sungai, lalu seluruhnya diserahkan kepada Tuhan. Tidak, tetapi Islam memerintahkan umatnya melalui pedoman hidupnya agar dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan setelah kita mengambil sebagian dari daging hewan yang kita kurbankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'sya wal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah kepada untuk atau dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Bila kita memiliki kenikmatan, kita diperintahkan berbagi kenikmatan itu dengan orang lain. Bila ibadah puasa mengajak untuk mewujudkan takwa kita, ibadah puasa juga mengajak kita untuk merasakan lapar seperti orang-orang miskin dan kelaparan. Maka ibadah kurban mengajak kita atau mereka yang berkurangan untuk merasakan kenyangnya seperti kita, sebagaimana implementasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sejarah di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menyatakan bahwa sifat berkurban baik dengan harta benda maupun dengan jiwa raga akan menempatkan seseorang pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang demikianlah yang hidupnya mulia dan berbahagia dalam arti yang sesungguhnya. Sepanjang sejarah di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menyatakan bahwa sifat berkurban baik dengan harta benda maupun jiwa raga akan menempatkan seseorang pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang demikianlah yang hidupnya mulia, berbahagia dalam arti sesungguhnya. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta ini. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan sembelihan kurban dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, hadirin, adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seseorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret bahwa Nabi Ibrahim telah memberikan contoh dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberikan contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anaknya. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya. Mengapa harus menyembelih putra yang
dinantikan. Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Dan berbagai mana pertanyaan lainnya. Yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya, berserah diri kepada Allah untuk meridhoinya. Sebab beliau sadar sebagai hanifan muslimah, alias seorang yang bersandar diri tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bukti bahwa seorang anak itu adalah patuh dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ternyata wujud ketakwaan ibadah kurban itu dapat mengalahkan godaan dunia yang melelah, berganti kepada kebahagiaan yang sempurna. Itulah makna dibalik peristiwa ibadah adha sebagai manifestasi hamba pada yang puasa dan esa. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang ahli ibadah, khususnya ibadah kurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum bi tilawatihi innahu huwal rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadur rahman, wa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qaili fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hadallahu wa iyyakum. Marilah kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan, kegampangan dan tidak kesusahan diberikan kepada kita untuk selalu berkurban kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dan sekaligus mendekatkan diri kita kepada sesama manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, kami datang berkumpul di tempat ini semata-mata memenuhi panggilan-Mu ya Allah untuk mendapatkan rahmat dan berkah-Mu, untuk mengharapkan ampunan dan cinta kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa ibu kami, bapak kami, serta guru-guru kami ya Allah. Lantaran mereka telah mengorbankan segala-galanya dalam mengantarkan kami untuk mengenal-Mu dan mengenal ajaran-ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan dan suburkanlah semangat berkurban pada darah daging kami. Semarakkanlah semangat pengabdian pada segala pikiran dan perilaku kami, agar keluarga kami, masyarakat kami, muslim dan muslimat sebagai ahli pengurban dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami. Berilah hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Kuatkanlah bila mereka keliru, luruskanlah ya Allah. Bila mereka lemah, kuatkanlah. Bila mereka lupa, ingatkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah masyarakat, bangsa dan negara kami ini aman, tentram dan sejahtera, sentosa, jauh dari kerusuhan maupun keributan dan dari wabah penyakit yang membahayakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala permohonan dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.